Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yoel Adi Septul Batu, berasal dari kelas 12 IPA 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pembelahan secara mitosis yang akan digambarkan di atas roti tawar. Mitosis adalah pembelahan yang menghasilkan dua sel anakan yang materi genetiknya identik dengan sel induknya. Mitosis terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama profase, selanjutnya prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Seperti apa proses pembelahan mitosis tersebut? Mari kita saksikan di video kali ini. Alat dan bahan yang akan kita gunakan antara lain, yang pertama margarin, yang kedua roti tawar, yang ketiga adalah misis warna-warni, yang untuk alatnya adalah wadah bersih untuk tempat rotinya dan sendok untuk mengoleskan margarinnya. Baiklah, kita memasuki fase pertama dari mitosis, yaitu profase. Pada profase ini terjadi pembentukan benang-benang spindle atau mikrotubulus khusus yang berfungsi untuk menggerakkan dan memisahkan kromosom nanti. Jadi benang-benang spindle ini dihasilkan oleh sentrosom, yaitu yang ini. Dan benang-benang spindle ini bisa melakukan pemanjangan atau polimerisasi dan pemendekan atau depolimerisasi. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan subunit tubulin. Jika subunit tubulinnya melekat, maka akan terjadi pemanjangan. Sedangkan jika subunit tubulinnya lepas, maka akan terjadi pemendekan. Pada fase ini, sentrosom mulai menjauh. Ini sentrosom pertama dan ini sentrosom kedua. Jika kita lihat di fase interfase, di sentrosomnya ini kan berdekatan. Jadi pada profase ini sentrosomnya sudah mulai menjauh satu sama lain menuju ke sisi sel yang berlawanan. Yang satu ini ke sini dan yang ini ke sini. Hal ini dikarenakan adanya pemanjangan benang-benang spindle tadi. Selain benang-benang spindle, ada juga mikrotubulus yang pendek-pendek, yaitu yang di sekitar sini, dan dinamakan aster atau yang berarti bintang karena bentuknya seperti bintang mengelilingi sentrosom. Selanjutnya pada fase ini benang kromatin mulai mengalami kondensasi menjadi kromosom. Namun pada saat ini kromosomnya belum terlihat jelas, dan pada saat ini juga nukleolus sudah menghilang. Yang awalnya ada di sini, dia menghilang. Bisa kita lihat di fase interfase pada gambar berikut ini. Di sini ada nukleolus, dan pada fase profase ini sudah tidak ada lagi.
Baiklah, kita masuk ke fase selanjutnya, yaitu prometafase. Pada fase ini benang kromatin tadi sudah terkondensasi dan membentuk kromosom. Ini kromosom-kromosomnya. Di sini baru terlihat jelas dibandingkan dengan fase profase tadi, belum terlihat jelas hasil kondensasinya. Jadi benang kromatin yang menjadi kromosom tadi terdiri dari kromatid-kromatid. Satu kromosom itu terdapat sepasang kromatid yang dihubungkan oleh sentromer. Pada fase ini juga terjadi fragmentasi atau peleburan membran nukleus yang berwarna orange ini. Jika tadi dia bulat kecil di bawah ini, seperti pada fase profase tadi, di sini sudah mulai longgar dan melebur, sehingga kromosom tadi dapat berdekatan dengan benang-benang spindle menggunakan kinetokor yang berada di bagian tengah kromosom ini. Nantinya kromosom ini akan digerakkan sehingga dapat mencapai benang spindle yang berada di sisi lainnya. Misalnya dari si yang ini menangkap, nanti akan dibawa untuk melekat dengan benang spindle di sisi yang sebelah sini. Namun ada juga benang-benang spindle yang tidak berikatan dengan kromosom. Yang seperti ini, dia tidak berikatan dengan kromosom. Dan benang spindle ini disebut mikrotubulus non-kinetokor. Mikrotubulus non-kinetokor ini akan berinteraksi dengan mikrotubulus non-kinetokor dari sebelah sini, sehingga mereka dapat berinteraksi nantinya untuk pemanjangan sel. Yang ketiga adalah fase metafase. Pada fase metafase ini membran nukleus tadi atau membran inti sel tadi sudah tidak nampak lagi ya, karena sudah lebur, dan kromosom yang sudah berikatan dengan benang spindle tadi itu akan dibawa seperti yang saya katakan tadi dan bertemu dengan benang spindle yang sisi berlawanan. Pada fase metafase ini kromosom-kromosom ini sudah berbaris di tengah atau berjejer di tengah ini yang disebut dengan lempeng metafase. Pada fase ini juga kedua sentrosom sudah berada di kutub yang berlawanan. Mereka kan bergerak saling menjauh, dan yang paling jauh di sini, satu di sini, satu di sini. Jadi mereka berada di sisi atau ujung sel yang berlawanan. Dan benang spindle atau mikrotubulus yang kecil-kecil tadi atau aster itu sudah melekat pada membran sel. Ini membran selnya. Ini adalah mikrotubulus yang pendek-pendek atau dinamakan aster, sedangkan yang panjang dinamakan benang spindle. Mikrotubulus non-kinetokor juga akan memanjang dan saling berinteraksi dengan pasangannya yang membuat sel semakin memanjang. Pada fase ini juga terjadi pemeriksaan spindle, yaitu memastikan semua kromosomnya sudah diikat dengan benang spindle dan mikrotubulus non-kinetokor sudah berinteraksi. Untuk lanjut ke tahap selanjutnya, jika belum
selesai tahapnya, maka tidak akan dilanjutkan. Fase keempat adalah fase anafase. Pada fase ini, kromatin tadi yang terdiri dari pasangan kromatidnya itu akan dipisahkan oleh enzim separase yang menguraikan protein kohesin atau penghubung kromatid ini, sehingga kromatid ini akan digerakkan oleh protein motor yang menguraikan benang spindel ini menjadi tubulin. Karena benang spindelnya diuraikan, maka benang spindel ini akan semakin pendek dan menarik kromatid ini. Pada saat ini juga pada saat bersamaan terjadi pemanjangan sel karena interaksi mikrotubulus non-kinetokor. Ya, mereka awalnya itu saling berhimpitan. Nah, karena adanya interaksi, mereka ya saling berjauhan gitu. Misalnya berhimpitan seperti ini, dia jadi seperti ini. Jadi membuat sel itu semakin panjang. Dan ini memanfaatkan energi berupa ATP pemanjangannya ini. Fase terakhir dari mitosis adalah telofase. Pada telofase ini terjadi pembagian nukleus atau karyokinesis yang membuat nukleus ini akan bergerak memisah satu sama lain dan membentuk dua nukleus. Pada fase ini nukleus sudah memiliki membran lagi, yang tadinya sudah sempat hilang. Di sini sudah terbentuk lagi dan memiliki kelompok kromosom anakan masing-masing. Memiliki kelompok kromosom anakan masing-masing. Pembentukan nukleus ini dari sisa fragmentasi nukleus sel induk dan juga dari sistem endomembran. Kalau karyokinesis ini tidak terjadi, sel ini akan menjadi poliploid atau kromosomnya lebih dari 2 set. Pada fase ini juga terjadi dekondensasi kromosom, terurai menjadi benang kromatin. Jadi kromosom yang tadi dari kromatid tadi yang sudah dipisahkan. Nah, di sini kromatin itu akan kromosom akan terkondensasi lagi menjadi benang-benang kromatin. Dan pada fase ini nukleolus yang tadinya sudah menghilang terbentuk kembali. Di sini ada satu nukleolus dan di sini ada nukleolus lainnya lagi. Pada fase ini juga terjadi depolimerisasi atau pemendekan mikrotubulus atau benang spindel menjadi pendek-pendek
menjadi mirip dengan aster, sama-sama pendek jadi semuanya. Pada fase ini juga terjadi pelekukan. Di sini saya buat warna kuning agar nampak. Di sini ada pelekukan membran plasma untuk persiapan pembelahan sitoplasma. Jadi akan membagi dua, satu di sini, satu di sini, membagi menjadi dua sel maksudnya. Kemudian setelah telofase yang terjadi pelekukan sitoplasma, tapi pada fase itu belum terpisah selnya. Jadi dilanjutkan dengan adanya fase sitokinesis. Nah, pada sitokinesis ini sitoplasmanya akan terbagi menjadi dua bagian dan bergerak memisah untuk menghasilkan dua sel anakan. Pada fase ini terjadi pelekukan membran plasma di sekitar lempeng metafase, tempat kromosom tadi berjejer, atau di tengah-tengah. Nah, pelekukan ini juga dibantu oleh cincin kontraktil yang akan berkontraksi dan membuat pelekukan, sehingga seperti ini dia membagi sel induk itu menjadi dua sel anakan dengan besar sitoplasma yang sama. Namun ini untuk sitokinesis pada sel hewan, sedangkan pada sitokinesis untuk tumbuhan bisa kita lihat di gambar ini. Nah, pada sitokinesis tumbuhan ini pemisahannya terjadi dari dalam. Kalau ini kan dari luar. Kalau yang untuk sel hewan dari luar, kan dari luar pelekukannya dibantu oleh cincin tadi. Sedangkan untuk tumbuhan itu dari dalam dengan membentuk dinding pemisah yang berasal dari vesikula-vesikula khusus. Nah, dinding pemisah ini akan memanjang. Nah, kalau bedanya sel hewan dengan sel tumbuhan itu kan karena sel tumbuhan itu ada dinding selnya, jadi dia tidak dari luar tapi dibentuk dari dalam. Nah, dinding pemisah ini akan memanjang sampai ke membran plasma dan terbentuk dinding sel baru. Nah, dengan ada dinding sel baru ini, maka sel tersebut akan terpisah menjadi dua sel anakan. Jadi setelah kita menyaksikan video tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa fase pembelahan mitosis itu terdiri dari 5 fase dan satu lagi sitokinesis. Fase yang pertama adalah profase, fase kedua prometafase, fase ketiga adalah metafase, fase keempat adalah anafase, dan fase kelima adalah telofase. Pembelahan ini bertujuan untuk menghasilkan dua sel anakan, sehingga yang berguna untuk memperbanyak jumlah sel. Baiklah, cukup sekian dulu penjelasan saya tentang proses pembelahan mitosis. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.